Shalom guys. Ya, di sharing Katitus hari ini, gue mau bawa mengenai panggilan pelayanan. Nah, kalau dalam benak kalian apa sih itu panggilan pelayanan? Apakah pelayanan itu melakukan di gereja, atau mungkin menjadi pendeta, atau ya pengerja-pengerja, ya diakan gitu-gitu, atau kita melakukan kegiatan kerohanian, apapun itu. Panggilan pelayanan itu sebenarnya bukan sekedar melakukan kegiatan gereja sebanyak mungkin dan mengasumsikan bahwa Tuhan akan memberikan berkat berlimpah dengan kita memilih melakukan segala kegiatan gereja, apapun itu kita ambil tugasnya gitu. Apakah itu gitu loh? Enggak gitu loh. Jadi kalau menurut gua, panggilan pelayanan itu adalah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kata kuncinya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalian gak bisa tuh sembarangan bilang gue udah melakukan panggilan pelayanan, tapi kenyataannya itu gak menyenangkan hati Tuhan gitu. Itu bahaya banget gitu loh. Terus kita seakan mendeklarasikan kayak kita singer, kita WL, kita khotbah, kita mengatakan oh itu panggilan pelayanan gue gitu loh. Padahal bisa aja hati kecil lu bilang lu pengen pamor, lu pengen unjuk diri gitu loh. Nah, pelayanan itu nggak selalu di gereja, namun kita itu perlu banget bertumbuh di satu komunitas Kristen. Dan kembali lagi, kata kuncinya bertumbuh imannya. Jadi bukan kalian join di komunitas Kristen dan kan fun-fun doang, kalian kayak asik-asik doang, mengisi waktu luang, mengisi kekosongan, mengisi gabut kalian. Bukan itu. Nah, pertanyaannya, kita buat apa sih lahir? Kita apakah lahir, kita bertumbuh, kita dewasa, kita berkeluarga, terus kita beranak cucu, terus selesai gitu? Itu enggak. Jadi kita itu ada tujuannya gitu loh. Coba buka di Yeremia 1 ayat 5. Gue bacain aja ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, di ayat ini itu dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan udah tahu kita. Tentunya Tuhan punya segudang acara dalam hidup kita, segudang rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, terus gimana caranya kita memenuhi rancangan itu? Ya, panggilan pelayanan gitu loh. Ya memang kita diciptakan punya kehendak bebas. Kita bisa aja lahir di tengah keluarga Kristen tapi kita nggak mau melayani Tuhan, bisa aja. Cuman sayang gitu, hidup kalian tuh nggak maksimal. Kalian berdua tuh nggak maksimal gitu loh. Kayak lu bisa cari kebahagiaan di luar sana, cuman lu nggak akan dapatkan kebahagiaan yang sejati, nggak akan dapat kebahagiaan yang bener-bener bikin lu tenang, bikin lu damai, bikin lu penuh sukacita. Itu nggak ada. Menurut gua tuh nggak ada, karena gua pernah ngalamin ketika merasakan icip-icip dikit. Nah, kalau gue bisa bilang yang orang bilang kebahagiaan, tapi itu benar-benar sekejap udah hilang gitu loh, dan rugi guanya. Dan ketika gue mendapatkan kesempatan melakukan pelayanan,
itu lu capek, fisik lu capek, cuman lu bahagia. Gimana ya, gue bingung jelasin, tapi lu rasain sendiri aja ketika lu melayani Tuhan dan lu dapatkan sukacita itu. Nah, Tuhan, kembali lagi nih, Tuhan sudah mengenal hidup kita bahkan sebelum kita lahir. Karena sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, artinya Tuhan menciptakan kita itu gak sembarangan. Kalian bisa lahir dari keluarga yang semuanya serba ada, atau kalian juga bisa lahir dengan semua kekurangannya, bisa. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu gak sayang sama kalian yang merasa lahir dari segala sesuatu yang berkekurangan? Kan kuncinya merasa ya, karena kebahagiaan itu gak bisa diukur dengan materi, dan gak bisa diukur gue dengan orang lain itu sama kebahagiaannya. Enggak, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang pasti. Jadi kembali lagi, kalau kalian lahir di tengah keluarga apapun kondisinya, itu Tuhan punya rencana. Bukan berarti Tuhan tuh jahat kepada kalian yang merasakan serba kekurangan, dan Tuhan sangat sayang terhadap kalian yang begitu berlimpah segala sesuatunya. Enggak. Jadi itu semua milik Tuhan. Tuhan taruh di situ karena Tuhan tahu seberapa mampu kalian bisa mengolah hal tersebut. Kalau A diberikan sesuatu yang segala sesuatu berlimpah, belum tentu dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa saja justru dia menjadi hidupnya menjadi gak berarti, menjadi kalau bisa dibilang mati muda, bisa saja. Atau yang dengan seadanya, dengan seterbatasnya, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain yang bahkan sebenarnya lebih beruntung dibandingkan dia. Bisa. Dan di sini di Yeremia 1 ayat 5 tadi, Tuhan itu sudah punya rencana, dan Tuhan pengen banget rancangannya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita gimana tahu caranya? Ikut Tuhan. Kalau kalian gak ikut Tuhan, silahkan, tapi kalian gak akan tahu gitu loh, dan kalian gak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan Tuhan tuh tahu semuanya. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan jagai kita. Kita gak akan namanya menyimpang jalur ke arah sesuatu yang mencelakai kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ikut Tuhan. Kalau menurut gue, panggilan pelayanan itu kalian harus cari, kalian gali dalam hidup kalian. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kalian? Gitu loh. Panggilan pelayanan itu sesuatu yang memang unik dalam hidup kita. Bukan berarti itu hanya kita satu-satunya, enggak. Banyak orang bisa saja panggilan pelayanan itu sama dengan kita, bisa saja. Tapi apakah dengan begitu Tuhan menjadi kurang kreatif? Enggak. Dengan panggilan pelayanan yang sama, tapi dengan latar belakang hidup kalian yang berbeda, itu bisa sesuatu yang menjadi berwarna, menjadi berbeda. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian gak usah membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Kok kayaknya dia lebih bahagia, kok dia kayaknya secara panggilan pelayanan kok lebih bertalenta, lebih keren, lebih luas gitu. Jangan minder gitu loh. Karena gini, kalau kalian ingat Musa, kenapa Tuhan pakai Musa? Kenapa nggak Harun aja sekalian? Kenapa nggak Harun aja yang dipakai? Kenapa harus ada Musa? Karena justru dari kekurangannya Musa, Tuhan pakai sesuatu yang luar biasa.
bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bisa aja pakai Harun gitu loh. Cuman kalau pakai Harun apa spesialnya gitu loh. Justru dengan yang dimiliki oleh Musa, kekurangannya Musa, justru dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga dengan hidup kalian. Panggilan pelayanan bukan ajang untuk nunjukin ke Tuhan siapa yang paling hebat, siapa yang paling luar biasa untuk melakukan panggilan pelayanan. Tapi berikanlah yang terbaik versi hidup kalian. Bukan berarti panggilan pelayanan A itu misalkan gue panggilan pelayanan gue A, temen gue panggilan pelayanannya A juga, bukan berarti gue harus bisa lebih hebat dibandingkan dia, bukan itu. Tapi gue memberikan yang terbaik versi hidup gue untuk Tuhan dalam panggilan pelayanan A gitu. Dan di Yeremia 1 ayat 8 dibahas, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kalian sekarang dalam panggilan pelayanan apapun, itu gak usah khawatir, gak usah takut, karena Tuhan tuh menyertai. Itu udah janji Tuhan gitu loh, gak usah khawatir, percayalah. Dan gue melakukan ini dan gue mengatakan ini karena gue pernah mengalami dan gue terus mengalami. Ketika kalian dibawa Tuhan ke satu medan perang, Tuhan gak akan kayak membawa terus taruh tinggal, enggak. Tuhan taruh, Tuhan udah siapin semua yang kita butuhkan, Tuhan udah siapkan. Masalahnya kita siap apa enggak. Itulah bagian kita mempersiapkan diri ketika Tuhan manggil kita untuk melayaninya. Ingat, melayani Tuhan jangan sampai melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kalian fokus kepada pelayanan Tuhan, pada rutinitas, kepada jadwal, tapi esensi pelayanan itu hilang. Jadi kalian melayani Tuhan itu kembali lagi kata kuncinya, menyenangkan hati Tuhan. Dengan panggilan pelayanan A, kalau kalian melakukan itu sebagai suatu kegiatan rutinitas, itu Tuhan gak berkenan. Buat apa kalian melakukan hal itu? Jadi lakukanlah panggilan pelayanan kalian, apapun itu, menyenangkan hati Tuhan. Taunya gimana caranya? Ya, lu kalau akrab sama Tuhan bisa tahu gitu loh. Tuhan adalah Bapa kita. Kita ngobrol aja. Kalau gue dengan cara ngobrol sama Tuhan. Tuhan mesti gimana nih gue? Tuhan gue mesti bagaimana? Tuhan gue ada begini nih. Apa sih yang harusnya gue lakukan? Dan Tuhan tuh jawab. Kadang-kala jujur, kadang-kala Tuhan udah jawab duluan sebelum gue melewati medan itu, sebelum maju perang. Tapi kadang-kadang gue nggak ngeh tanda-tanda sebelumnya, sampai beberapa kali, sampai setelah hal itu terjadi, gue baru ngeh, kayaknya kemarin nih hal yang sama Tuhan kasih tahu deh. Kenapa gue segitunya ya? Dari situlah gue pengen juga belajar untuk gue lebih peka lagi. Jangan sampai gue terlalu jauh melangkah dan telat kejauhan gitu loh. Gue pengen melakukan pelayanan gue ya sesuai maunya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati gue. Dan di sini gue mau membahas yang berkaitan dengan nama. Di sini gue bukan narsis, di sini gue bukan promosi atau gimana. Jadi ketika kecil, hal yang sangat umum itu ketika tahu nama kita orang mana gitu loh. Terlebih gue dulu bingung, gue bilang Jawa salah, maksudnya nggak ada yang percaya. Gue bilang Batak, gue bukan Batak. Dan gue bilang Manado, lah marga apaan itu segitu orang Manado. Dan
gue bingung waktu kecil tuh, menjadi pertanyaan gitu loh. Dan di video ini gue mau cerita bahwa sebenarnya asal muasal nama marga gue yaitu Titus itu, jujur gue nggak tahu pastinya, karena yang gue tahu adalah gue generasi keempat, dan generasi pertama itu nggak menceritakan sejarahnya nama Titus, dan generasi 2 juga nggak banyak cerita ke generasi ketiga, dan generasi 3 ketika ditanya nggak tahu apa-apa, cuma tahu kita keluarga besar Titus, udah. Dan rumornya yang menurut gue ini adalah yang paling benar, nama ini diberikan oleh pendeta gitu. Dan memang oma uyut gua itu bermarga Manangka, orang Sangir, dan gua hanya bisa meyakini opa uyut gua adalah ada keturunan Manado juga gitu loh ya. Makanya gue mendeklarasikan gue orang Manado gitu loh, dengan marga Titus. Meskipun banyak yang nggak percaya, tapi ya sudahlah, yang penting gue bermarga Titus gitu aja. Dan ketika gue tahu nama gue Titus itu, gue sempat bertanya gitu loh, Titus kok kayaknya kayak ada di Alkitab gitu loh. Dan gue cari kan, ya memang gue orangnya iseng kadang, dan gue nyari nama Titus itu ada beneran di Alkitab. Dan kalau gue lihat di Titus 1 ayat 4, ini sekali lagi gue bukan narsis, tapi dari sini gue dikuatkan bahwa nama Titus itu bukan sembarangan gue bawa aja gitu loh. Titus 1 ayat 4, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Di sini kayak gue sekarang merinding nih, kayak maksudnya kayak wow gitu loh. Terus gue baca lagi di Titus 2 ayat 6 sampai 8. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Di sini gue dapat ini kan, gue masih SMP ya. Nah, gue merasakan gini, di firman Tuhan ini disampaikan, gue muda itu gue harus bisa menguasai diri, dan menguasai diri dalam segala hal artinya kalau gue bisa ahli dalam beberapa hal, kenapa harus cuma satu? Dan gue belajar banyak hal, berusaha belajar banyak hal untuk bisa menguasainya. Kemudian, jadikanlah dirimu suatu teladan dan berbuat baik. Ini gue juga masih belajar untuk menjadi teladan. Gak gampang, teman, gue mau lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Waduh, pengajaran agak berat nih. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Artinya apapun yang gue sampaikan, gue harus berhati-hati, sehingga jangan sampai keburukan gue, kesalahan gue itu menjadi bahan cacian orang lain untuk menghina gue, untuk mengejek gue, untuk membuat gue seakan-akan gue salah gitu loh. Dan gue bisa saja salah, cuman di sini maksudnya adalah kita harus lebih bijaksana dalam bertutur kata, bijaksana dalam hal berucap, sehingga kita jangan sampai terjerumus dalam hal yang gak benar. Kembali lagi, gue punya nama Titus tadi tuh udah di Alkitab, itu keren. Terlebih sejarah yang gue percaya adalah ini diberikan oleh pendeta, berarti hamba Tuhan. Dan ini berat, tapi bukan berarti mustahil ya. Gue lakukan ini berarti artinya gue lebih sungguh-sungguh lagi dalam
Tuhan. Dan juga dalam pelayanannya gue sekalipun, gue ngerasain kayak Tuhan ada sesuatu dalam hidup gue sehingga Tuhan pakai gue. Makanya nggak sembarangan gue dikasih nama Titus. Dan nggak cuma nama Titus. Kalau nama depan gue David itu, menurut cerita nyokap gue, itu diberikan oleh karena ada beberapa orang bernama David membantu keluarga gua, khususnya keluarga nyokap, itu banyak hal dan tanpa pamrih. Dan hanya pengalaman itulah dia pengen anaknya menjadi seperti itu, dan lahirlah gua. Saat itu nyokap nggak tahu arti nama David itu siapa, sampai dia mendalami Alkitab. Daud itu orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun ia berbuat dosa. Ketika dia mengaku dosa, ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupnya, Tuhan pulihkan keluarganya. Di situ berat juga beban nama David, tapi gue yakin itu ada rencana yang luar biasa. Dan nama William itu artinya pelindung. Menurut bokap gue itu adalah artinya pelindung. Dan itu gue yakin banget itu Tuhan punya rencana juga gitu loh. Gak mungkin Tuhan kasih hikmat ke bokap dengan nama William itu gitu aja, gak mungkin. Dan itu terjadi dalam pelayanan gue gitu. Jadi kalau gue mendapatkan panggilan pelayanan ini ketika gue masuk ke GC Bintaro tahun 2007, Desember 2007 lah. Di situ gue dengan latar belakang gue anak tunggal, dengan latar belakang juga gue broken home. Gimana ceritanya gue punya panggilan pelayanan adalah menjadi seorang kakak. Adik aja nggak punya, gimana jadi orang kakak gitu loh. Tapi amazing, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih pengetahuan hal-hal itu ngalir aja. Gue juga bingung kok bisa, tapi begitulah terjadi. Dan kok bisa sih, padahal gue gak punya adik. Justru dengan gue menjadi anak tunggal, Tuhan ajarin gue untuk menjadi seorang kakak. Dan memang beberapa tahun kemudian itu gue punya 2 adik yang secara proses itu gak gampang gue menerima mereka, karena mereka beda ibu, satu ayah beda ibu. Itu gak gampang. Dan itu juga gue dimulai dari menjadi seorang kakak bagi anak orang lain gitu loh. Dan secara panggilan pelayanan ini itu banyak hal lah yang terjadi, banyak sukacitanya, duka citanya banyak banget. Dan sepanjang perjalanan pelayanan gue itu gue ngerasa lebih dari 8 tahun itu banyak masalah, banyak hambatan. Tapi di situ gue nggak mau berhenti, di situ gue nggak mau mundur, di situ gue nggak mau udahlah Tuhan, nggak. Justru masalah datang, teman, gue yakin Tuhan kasih sesuatu dan itu terjadi. Dan di 2017 pertengahan ya, itu ketika kali kedua gue punya kesempatan untuk pergi ke tanah perjanjian. Tuhan kasih itu luar biasa banget. Di situ salah satu hamba Tuhan itu ketika doain gue, kata-kata yang nancap di kepala gue itu adalah menjadi suara bagi generasi ini. Waduh, generasi ini menjadi suara loh. Kayak jujur itu gue nggak hebat dalam hal menjadi suara, menjadi orang yang bisa berucap untuk generasi ini. Nggak gue banget dah. Gue aja kadang-kadang ngomong tuh latah, maksudnya kayak kurang jelas lah artikulasinya. Cuman menjadi suara bagi generasi ini gitu loh. Apa maksudnya Tuhan?
Dan gue awalnya nggak gitu paham, gue cuma paham oke, berarti gue masih melayani di generasi. Sudah saat itu gue sampai situ aja titik pemahaman gue. Namun seiring berjalannya waktu, gue mulai paham, dan itu membuat gue apa ya, semakin yakin bahwa panggilan gue tuh nggak berhenti. Kok bisa? Karena setelah itu gue ada masa-masa dimana pernah kabur dari pelayanan, tapi Tuhan tarik gue seperti caranya Yunus. Yunus itu diperintahkan untuk ke Niniwe, nggak mau tuh. Terus Yunus lari ke Tarsis, dan disitulah Yunus dibawa kembali oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Itulah yang gue alami. Gue keluar dari pelayanan karena konflik internal, tapi Tuhan kasih sesuatu yang gue bisa balik lagi. Dan di situ gue sadar bahwa belum selesai, Tuhan belum selesai terhadap gue. Bahkan saat COVID seperti ini, memang nggak mudah untuk menjadi seorang mentor, menjadi seorang kakak. Banyak banget halangan, banyak banget rintangan, tapi gue percaya kalau masih Tuhan kasih kesempatan di sini, kalau masih Tuhan percayakan di sini, pasti Tuhan perlengkapin. Dan itu gue masih setia menunggu gitu loh. Dan tadi gue bilang, capek nggak? Capek. Sulit nggak? Sulit. Cuman dalam melakukan semuanya itu entah kenapa tuh gue punya sukacita tersendiri. Gue punya kebahagiaan yang aneh ya. Gue capek, gue lelah gitu loh, gue kurang me time tapi happy gitu loh. Aneh banget, teman. Itu happy, gue bingung gitu loh. Dan warna-warni banget. Ada kejadian gue pertama kali pakai minyak urapan untuk doain orang, dan terjadi suatu hal yang luar biasa. Itu gue shock, Tuhan bisa pakai gue gitu loh. Kayak gue tuh nggak pernah ngebayangin, tapi Tuhan pakai di situ. Dan tuh kebetulan tuh ada rohani gue ingat tuh malam itu di retret. Terus ada juga kejadian ketika gue cuman bilang, "Dek, itu dihapus aja dek, itu nggak penting lah." Dan dibalas sama dia berapa waktu kemudian, "Thank you ya kak, udah aku hapus semua karena kakak karena kakak bilang itu." Kayak oke. Dan di situ gue yakin bahwa Tuhan pakai gue. Dan juga dari warna-warna tadi itu ada beberapa statement yang menurut gue lucu. Salah satunya itu adalah transfer kakak rohani. Bentar, transfer kakak rohani, kayaknya kok bisa ditransfer gitu, kayak menurut gue aneh. Cuman anak inilah yang ngomong duluan, dan gue juga bingung gitu, kayak oke. Dan gue jalanin gitu loh. Dan sampai sekarang gue terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Gue menjadi seorang kakak bagi dia, gue menjadi teladan bagi dia, dan gue terus belajar untuk lebih baik lagi. Walaupun gue banyak salah, gue banyak kekurangan, cuman gue mau untuk lebih baik lagi, dan gue mau mengayomi anak-anak ini untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Bahkan ada juga nih statement yang gue masih keinget juga. Gue melakukan pelayanan gue itu, gue lakuin aja, lakuin. Dan salah satu anak rohani gue, dia tiba-tiba nge-post di Instagram, banyak dah kata-kata gitu loh. Dan situ gue sebenarnya kurang gitu nyaman aja. Dia mention nama gue terus kayak ditunjukin gitu loh. Cuman maksud gue kayak ya sudah gitu loh. Tapi kan gue hargai dia, dan gue screenshot
itu menjadi reminder buat gue bahwa Tuhan pernah beracara dalam hidup gue dengan anak ini, dan itu menjadi pengingat gue bahwa gue harus lebih baik lagi dibandingkan ini. Dan statement yang unik menurut gue dari story Instagram dia adalah nothing to lose. Gue mikir kayaknya gue melakukan biasa-biasa aja gitu loh, cuman dia mendapatkan value nothing to lose gitu loh, kayak wih keren juga. Dan di sini bukan gue yang keren, tapi Tuhan lah yang keren, karena Tuhan bisa pakai gue dari anak broken home, dari anak tunggal, bisa menjadi seorang kakak, menjadi seorang mentor. Itu luar biasa. Dan gue nggak mau mendeklarasikan menjadi seorang mentor itu adalah suatu yang keren, enggak. Justru adalah, menurut gue pribadi, itu adalah suatu pekerjaan yang bukan untuk dipandang, bukan untuk dikasih panggung, tapi satu pelayanan yang memang never ending. Dan itu Tuhan ajarkan untuk kita, kayak di Alkitab, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan sini gue ngajarin kepada anak mentor gue itu sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, sesuatu yang berkaitan bukan hanya dalam Alkitab yang gue kasih plak Alkitab itu, enggak, tapi gimana pengaplikasiannya dalam kehidupan gitu loh. Apakah gue orang yang sempurna? Enggak, gue masih banyak salah, tapi gue mau berubah, gue terus memperbaiki diri, dan sampai sekarang gue mau belajar terus gitu loh. Dan ada pertanyaan berikutnya adalah, ada gak sih pensiunnya dari panggilan pelayanan? Sampai kapan sih kita panggilan pelayanan gitu loh? Jawabannya, sampai lu berhenti bernafas. Kok bisa sih? Berarti lu terikat banget dong, berarti lu benar totalitas terikat dengan melayani Tuhan dong. Ya, bukan masalah terikat. Tuhan sudah kasih gue banyak hal. Tadi gue udah bilang, Tuhan kasih kesempatan kali kedua untuk ke Israel, dan gue sudah 3 kali ke Israel. Itu bukan gue hebat, tapi Tuhan lah yang hebat, dan Tuhan kasih kesempatan. Dan 3 kali ini beda-beda. Tuhan tuh kasihnya tuh keren-keren, dan Tuhan kasih gue banyak hal yang menurut gue ya itulah titipan dari Tuhan untuk gue bisa pakai menjadi berkat, menjadi sarana, menjadi alat untuk bisa melayani Tuhan dalam cara apapun gitu. Bahkan beberapa adik rohani gue kayak, aduh sayang mobilnya nih yang dulu tuh yang Peugeot gitu, kayaknya mereka punya kesan tersendiri gitu loh. Tapi ya sudah, karena gue harus jual. Maksudnya itu salah satu cara Tuhan kasih gue kesempatan itu dengan mobil yang unik. Itu gue bisa melayani anak-anak mentor ini dengan caranya Tuhan dalam hidup gue gitu loh. Dan gue nggak berhenti di situ. Dan ada mungkin kalian bertanya, pernah nggak sih gagal? Pernah. Terus gagal nggak gimana dong? Ya kalau gagal ya perbaiki diri, cari di mana kita melakukan kesalahan, perbaiki di situ, tingkatkan yang baik, mantepin lagi dari kekurangan tadi itu, kita improve lagi gitu loh. Jangan mandek, jangan karena gagal ya sudah selesai kelar, enggak lah, lu perbaiki diri. Bahkan memang ya, tadi gue bilang gagal tadi, salah satu anak mentor gue dengan bahasanya dia masih care dengan gue, masih peduli dengan gue, tapi dengan caranya dia, dengan anehnya dia menurut gue. Tapi gue merasa gue berhasil untuk menjadi seorang kakak bagi dia, karena dia bisa percaya sama gue, karena dia bisa lu bayangin dari luar kota ke Bintaro cuman buat ngasih kue
kue kecil lah, cuman bilang happy SE, sarjana ekonomi. Itu mungkin kalau lu yang lihat itu adalah yang memberikan gua kue, mungkin katanya kayak biasa aja buat gua, cuman sejujurnya itu keren banget, dan itu masih membekas dalam memori gua. Kayak wah gila, ya lu bikin gua impresinya yang keren banget parah gitu loh. Dan tadi kan gua udah bilang gua punya banyak kekurangan, tapi Tuhan pakai gua. Dan banyak juga rekan-rekan pelayanan gua punya hal yang sama dalam panggilan pelayanan. Mereka punya talenta lebih luar biasa dalam musik, dalam hal khotbah, dalam hal ibadah. Gua ngomong aja kadang kurang jelas, tapi bukan berarti gua nggak bisa memberikan yang terbaik. Justru dengan apa yang gue miliki, gue berikan yang terbaik gitu loh. Bukan unjuk-unjukkan Tuhan gue lebih baik dengan dia, ngapain gitu loh. Kayak ini bukan sekolah, Tuhan lihat hati gitu loh. Dan kalau kalian tahu ya, di film Facing the Giant, pelatihnya aja dengan semua kekurangannya, dengan semua kegagalannya dia, Tuhan masih pakai loh. Jadi kalian yang sudah tahu panggilan kalian merasa minder, masih banget nih kalian kasih segudang alasan dan satu komplek kekurangan kalian untuk menyangkal pelayanan kalian. Ngapain? Yuk, kalian masih muda, kalian umur berapapun sekarang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalian dari sekarang, kalau kalian sudah dipanggil Tuhan dalam melayani, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati gitu loh. Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalian punya hidup yang luar biasa, pakailah pelayanan kalian. Kalian bisa main musik, kalian bisa mahir dalam pelajaran, kalian bisa ajarin teman kalian dari situ kalian bisa bawa mereka kepada Tuhan. Kalian bisa banyak hal, video editing segala macamnya. Kalian bisa juga itu menjadi berkat, menjadi cara kalian menjangkau jiwa. Jadi cara kalian melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi enggak udah basi, kak, aduh, masalah gue bejibun, masalah gue satu dunia. Woi, dunia yang ciptakan siapa? Tuhan. Lu bandingin ciptaannya Tuhan sama penciptanya. Kita dibela oleh pencipta bumi. Masa lalu satu bumi, ya elah, tang juga hilang gitu loh. Buat apa lu khawatir? Jadi yuk, mulai dari sekarang, ayo ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo kita cari tahu panggilan pelayanan kita, dan kalau sudah tahu, yuk kita lakukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Kapan lagi gitu loh. Jadi akhir kata, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan, tapi Tuhan lihat hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan.